Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang diberikan pada saya dan ayatnya adalah Loving Husband and Godly Wife. Dengan ayat yaitu Efesus pasal yang kelima. Sebenarnya diberikan dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Tapi saya akan bacakan sebagai pembuka yaitu mulai ayat 21. Yaitu Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Saya akan bacakan bagi setiap kita Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 33 dengan tema Loving Husband and Godly Wife. Demikian firman Tuhan. Saya akan mulai sekali lagi di dalam Efesus ayat yang pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Baru mulai ayat kita yang akan menjadi perenungan kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini Paulus mengutip dari kitab Kejadian pasal ke-1 ketika penciptaan pria dan wanita. Lalu dia menutup dengan bagian ini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan rahasia besar itu ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati atau tunduk kepada suaminya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi tema kita adalah Loving Husband and Godly Wife. Tentunya bagian ini bukan hanya berbicara untuk pernikahan saja, seolah-olah ini khotbah pernikahan dan kita yang masih jomblo kemudian mulai tergiur untuk cepat menikah. Saya percaya ini dituliskan oleh Paulus bukan hanya sekedar semua harus menikah, tapi Paulus itu menuliskan di dalam bagian ini, terutama di dalam Efesus pasal 5, dia menuliskan relasi suami istri itu dengan demikian panjang. Ini tidak dituliskan sepanjang ini untuk bagian penulis Alkitab yang lain ketika membicarakan tentang suami istri. Terutama juga oleh Paulus di dalam surat yang lain. Tapi di dalam bagian Efesus pasal yang kelima ini, Paulus itu menjabarkan dengan demikian panjang, seolah-olah Paulus itu ingin mengingatkan pada jemaat, bahwa relasi suami istri ini memang adalah relasi yang penting. Relasi suami istri ini adalah relasi yang mendasar. Bahkan kalau kita melihat bahkan di luar kekristenan pun mereka percaya bahwa relasi keluarga yang dimulai dari suami istri itu adalah relasi yang mendasar. Yang mendasari relasi yang lain. Dan kita juga percaya hal itu juga terjadi pada kekristenan. Gereja menjadi gereja yang sehat jika keluarga itu datang adalah keluarga yang sehat. Dan keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sehat jika keluarga itu dimulai dengan relasi pria dan wanita, suami istri yang sehat. Karena itu Paulus itu menjabarkan dengan demikian panjang untuk menyadarkan bagi setiap kita itu butuh relasi. Dan dia itu mengatakan di dalam bagian ini secara spesifik, yaitu digambarkan bagaimana kita berelasi dengan Kristus, itu seperti kita itu suami istri dan sebaliknya. Bagaimana relasi suami istri yang baik, yaitu bagaimana kita melihat Kristus dan jemaat, itulah yang menggambarkan Kristus dan jemaat. Suami istri ini digambarkan Kristus dan jemaat. Karena itu Paulus itu membuka bagian ini dengan menuliskan bagaimana relasi pernikahan ini adalah rancangan Tuhan dari semula. Paulus itu membuka di ayat 21 sebagai transisi sebelum masuk kepada tugas masing-masing.
Paulus itu mengingatkan pasangan suami istri. Bagaimana relasi pernikahan itu adalah rancangan Tuhan dari semula. Saya mengambil kata rancangan, bukan rencana Tuhan. Karena kalau rencana nanti kita akan mengatakan bagaimana dengan kita yang saat ini belum menikah. Yang kita saat ini masih single. Apakah rencana Tuhan itu gagal? Tapi kalau kita tahu ini adalah rancangan. Ada orang yang memang dipanggil secara khusus tidak menikah. Tapi rancangan Tuhan itu tetap. Orang yang tidak menikah bukan berarti tidak perlu relasi. Kita tinggal di tengah-tengah zaman yang menekankan kita bisa hidup tanpa perlu orang lain. Individualisme, kita bisa hidup tidak perlu orang lain. Bahkan kita mengatakan saya tidak butuh bantuan orang. Orang yang mengatakan seperti itu tetap dia tidak bisa pungkiri dia butuh orang lain. Orang itu mengurung diri di rumah, yang bangun rumahnya orang lain. Dia tidak bisa bangun rumahnya sendiri. Bahkan ketika dia mengatakan saya tidak butuh rumah yang dibangun orang lain. Saya bisa pergi berkemah. Kemahnya pun dia beli dari orang lain. Dia tidak bisa bikin semuanya sendiri. Masak sendiri. Tinggal di pulau terpencil. Seperti film zaman dulu Castaway. Nanti dia akan terganggu jiwanya. Bahkan melihat bola dianggap orang. Kita butuh relasi dengan orang lain. Meskipun kita bukan orang yang dipanggil untuk menikah. Tapi bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Karena Paulus mengingatkan. Relasi pernikahan. Relasi pria dan wanita ini adalah rancangan Tuhan dari semula. Karena itu dia taruh di dalam ayat pembuka dan bagian penutup. Dia itu mengatakan di dalam bagian pertama yaitu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Ketika kita berelasi, kita harus saling merendahkan diri, berelasi dengan baik. Seorang dengan yang lain. Dengan takut akan Kristus. Dan disitulah dia kemudian memberikan gambaran. Bagaimana orang itu bisa merendahkan diri seorang kepada yang lain? Dia memberikan gambaran spesifik kehidupan suami istri. Baru nanti dia tutup. Karena suami istri bukan hanya relasi yang paling mendasar. Tapi ini juga adalah rahasia besar. Karena ini menampilkan hubungan Kristus dan jemaat. Dan bagaimanapun juga relasi itu bisa kita alami. Jika setiap kita itu menghidupi kasihi istrimu sebagai dirimu sendiri dan istri menghormati atau tunduk kepada suaminya. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Berarti dengan kata lain Paulus mengajak kita itu kembali kepada kitab Kejadian. Di mana setiap kitab Kejadian itu kita mengingat Tuhan itu menuliskan, dia itu berfirman bahwa dia menciptakan manusia dan dikatakan sungguh amat baik. Tapi yang mengagetkan kita, sungguh amat baik ini ternyata dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Setiap kita dipanggil untuk bersosial. Kita itu makhluk sosial. Kita bukan dicipta sebagai individu yang bisa mencukupi diri sendiri. Tidak butuh orang lain. Kita dicipta sungguh amat baik. Tapi yang sungguh amat baik ini belum lengkap. Tidak baik kalau kita seorang diri saja. Tidak lengkap. Seperti sepotong puzzle. Puzzle itu sangat baik, tidak cacat. Dia itu dibikin dengan sempurna. Tapi puzzle tidak akan membentuk gambar yang utuh kalau tidak ada kehadiran pasangannya. Puzzle di sebelah dia yang saling melengkapi. Karena itu dikatakan dia itu perlu dijadikan penolong yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara, yang dikatakan penolong sepadan satu pihak, seolah-olah ada yang menolong, ada yang ditolong. Berarti seolah-olah ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang menolong pasti dia lebih tinggi dari yang ditolong, yang butuh pertolongan. Tapi satu pihak, penolong ini juga dikaitkan dengan satu kata, yaitu sepadan. Berarti yang menolong itu tidak lebih tinggi, yang ditolong tidak lebih rendah. Mereka saling melengkapi. Dengan kata lain, setiap kita disadarkan, ketika kita itu berbicara relasi pria dan wanita, suami istri, kita diminta untuk mengingat terlebih dahulu kita bukan makhluk individual dan kita tidak lengkap tanpa pertolongan orang lain. Jadi seorang suami harusnya sadar, saya punya istri, yaitu ada yang dia punya, yang saya tidak punya. Yang saya itu menjadi lengkap dengan kehadiran dia. Sebaliknya, seorang istri juga harusnya menyadari
Ada yang dia punya, yang saya tidak punya, dengan kehadiran dialah kita itu saling melengkapi. Itu relasi. Itu yang dibukakan oleh Paulus. Itu yang Paulus tuh ingatkan, ini semua adalah rancangan Tuhan. Dari semula. Tuhan menciptakan kita tidak bisa seorang diri saja. Tapi kita butuh bantuan orang lain. Seperti gereja pun tidak bisa hamba Tuhan itu mentang-mentang belajar teologi, melakukan semua hal sendirian. Tidak bisa. Saya dipercaya bisa khotbah, ya sudah khotbah saja. Sadar diri. Saya butuh bantuan jemaat yang lain untuk main piano. Butuh WL. Kalau semua saya lakukan sendiri, saya percaya Bapak Ibu akan segera cari gereja lain. Khotbah saja fales, nyanyi pula. Daripada nanti pulang gereja, kita bukan mampir makan sekeluarga, tapi rame-rame pergi ke THT. Lebih baik saya cepat-cepat pindah gereja. Kalau saya dipanggil cuman bagian ini, saya tahu saya butuh orang lain untuk saling bekerja sama melengkapi, sehingga ibadah ini bisa menjadi ibadah yang indah. Demikian juga di dalam keluarga. Kita tidak bisa melakukan semua sendiri. Kita butuh penolong sepadan. Semuanya ini adalah rancangan Tuhan. Dan sekaligus bagian masing-masing ada tanggung jawabnya yang berbeda. Penolong sepadan. Berarti dua orang ini punya tugas yang berbeda yang saling melengkapi. Karena itu Paulus kemudian melanjutkan. Kalau memang ini adalah rancangan Tuhan. Dan Tuhan merancang itu punya tugas masing-masing. Lalu sekarang Paulus masuk di dalam peran yang lebih spesifik. Peran wanita apa? Peran pria apa? Dan Paulus mulai dari wanita. Yang mungkin lebih muda saat itu. Yang saat ini saya percaya sama-sama tidak mudah. Tapi di dalam bagian ini Paulus mengingatkan istri punya peran tunduk pada suami. Hal ini Paulus mengingatkan kita. Karena ini adalah yang paling sulit dilakukan oleh seorang wanita. Saya percaya seorang wanita itu punya hati seorang ibu, mudah baginya mengasihi suaminya. Dia itu mudah sekali mengasihi anaknya sebandel apapun. Mudah sekali mengasihi suaminya, menerima suaminya apa adanya. Tapi yang paling sulit bagi wanita adalah tunduk kepada suaminya. Apalagi kalau suaminya adalah suami yang dianggap tidak becus memimpin. Suaminya itu yang tidak bisa memimpin dengan baik. Suaminya yang tidak menggambarkan kepemimpinan Kristus. Seringkali kita tuh sulit untuk tunduk kepada suami. Karena itu Paulus mengingatkan yang secara spesifik sulit dilakukan. Tapi ini yang harus dilakukan. Kalau ini bisa dilakukan, keluarga akan bisa berjalan dengan baik. Menjadi keluarga yang sehat. Gereja akan menjadi gereja yang sehat. Dan yang sulit itu bagi istri adalah tunduk kepada suami. Karena itu masalah tunduk ini. Paulus itu kemudian menjabarkan dengan susunan itu yang menarik. Ayat ini saya akan langsung pinggirkan untuk kita melihat. Ayat ini Paulus itu membagi dengan susunan yang paralel. Di mana dia mulai dengan istri itu harusnya tunduk kepada suamimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan di bagian paling bawah itu sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu sama susunannya. Yaitu istri tunduklah kepada suamimu. Memang di dalam bahasa Indonesia, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Tapi seharusnya bisa lebih tepat harafiah diterjemahkan. Karena itu seperti jemaat kepada Kristus, demikian jugalah istri tunduklah kepada suamimu. Jadi dua hal ini mengingatkan tugas istri yang paling penting. Yang memang paling sulit dilakukan adalah tunduk kepada suaminya. Tapi bagaimana saya bisa tunduk? Kalau suami saya itu tidak bisa memimpin. Tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Karena itu Paulus segera mengingatkan tunduk kepada suami itu bukan demi suami itu. Tapi seperti kepada Tuhan. Lihat suami itu sebagai sosok yang Tuhan itu hadirkan untuk melatih kita itu taat kepada Tuhan. Karena ketaatan itu sesuatu yang sulit dilakukan. Apalagi kita bisa wariskan, tularkan kepada anak. Karena itu dimulai dengan belajar taat kepada suami siapapun dia. Karena pernikahan ini kalau memang betul di dalam Tuhan. Tuhan yang kasih. Tuhan yang latih kita. Seperti juga jemaat kepada Kristus. Kita sebagai jemaat harus tunduk kepada Tuhan bukan?
Kadang-kadang kita kepingin Tuhan itu lakukan ini, Tuhan lakukan yang lain. Tuhan kita itu kan kadang-kadang, saya yakin kalau ada beberapa bapak, ibu, saudara-saudari yang pernah punya pengalaman bersama Tuhan, pasti setuju bahwa Tuhan kita itu humoris yang kadang-kadang humornya tidak lucu. Dia tuh suka sekali membuat humor yang bikin kita itu kadang-kadang tidak ketawa malah nangis. Hanya karena melatih kita itu taat kepada dia. Seperti tahun kemarin, saya mau kuliah. Saya ngurus semua apa adanya, percaya pimpinan Tuhan pokoknya saya taat. Ketika saya ngurus untuk surat, untuk ngurus visa. Pagi-pagi saya terima balasan ditolak hanya karena satu alasan. Uang di tabungan saya tidak cukup. Kalau saya paksakan berangkat dengan uang segitu saya jadi imigran gelap. Dia tolak. Kita kerasa gagal. Ya sudah, berarti Tuhan tidak mau saya kuliah. Tiba-tiba siang ada yang telepon bilang ada yang mau support. Padahal saya tidak pernah cerita. Pagi ditolak, siang ada orang yang kenal saya tapi tidak mau diketahui namanya. Dia langsung kirim lewat kampus, biar kampus yang kirim jadi saya tidak tahu nama orang itu siapa. Dengan pesan, karena Freddy sombong. Kalau dikasih tahu namanya nanti nolak. Dia kirim, pagi ditolak, siang dikirim sesuai jumlah yang diminta. Humoris tapi tidak lucu humornya. Dan kita itu dipontang-panting seolah-olah saya langsung nyebrang, ngurus di BCA, langsung ajukan lagi, sore langsung disetujuin. Dengan semuanya itu kayaknya humor. Dan wanita itu diajar untuk taat dengan cara Kristus yang humoris tidak lucu itu. Kita belajar taat dengan suami kita yang sama-sama tidak lucunya. Yang kadang-kadang mimpinnya dengan cara humor. Yang kadang-kadang membuat kita tuh sulit taat menghargai dia. Kenapa? Karena suami itu Tuhan izinkan jadi kepala rumah tangga. Belajar hormati itu agar anak kita juga belajar menghormati otoritas. Kristus juga adalah kepala jemaat. Dia tidak hormat dengan orang tua, tidak hormat dengan kepala seperti kita tidak hormat kepada suami. Dia tidak akan hormat kepada Tuhan. Kita juga tidak akan bisa menghormati Tuhan. Dan ibu-ibu terutama hal ini memang tidak enak. Tapi hal ini, susunan ini Paulus buat demikian jelas untuk mengingatkan bagi setiap kita. Berarti yang dimaksud Paulus namanya tunduk itu bukan berarti kita setuju apapun yang suami itu katakan dengan ketakutan. Suami paksa ini ya sudah, kamu kepala saya ikut karena saya takut. Karena suami saya itu mungkin otoriter, mungkin keras. Tunduk itu bukan ketakutan. Dan tunduk itu juga bukan berarti istri itu tidak mampu mengambil keputusan. Istri tidak punya keinginan pemikiran sendiri. Seolah-olah istri jadi benalu yang harus tunduk kepada suami. Tunduk itu bukan kita, keunikan kita, jati diri kita, kita kubur. Dan tunduk itu bukan berarti kita itu mengutamakan kehendak suami lebih daripada kehendak Tuhan. Justru tunduk itu apa? Tunduk itu tidak terpisah dengan konteks iman. Yaitu bagaimana tunduk itu harusnya mengembalikan kita, itu panggilan kita secara spesifik. Wanita itu penolong sepadan. Bantu jika pria, pasangan kita tidak mampu memimpin. Saya kasih gambaran. Pernah ada seorang pemudi datang kepada saya. Dia bilang, saya baru putus sama pacar saya. Saya bilang, loh kenapa? Saya lihat kamu itu cocok sebenarnya. Kenapa putus? Lalu dia bilang, ya karena dia itu bukan pemimpin yang baik. Bagaimana saya itu bisa taat dipimpin sama dia? Nikah sama orang yang ditanya apa-apa jawabannya terserah. Mau makan mana? Terserah. Mau makan apa? Terserah. Besok mau apa? Terserah. Besok kita liburan ngapain? Terserah. Semua terserah. Dia bukan pemimpin yang baik. Saya tidak akan mau meresikukan hidup keluarga saya, anak saya kepada pria semacam itu. Lalu saya bilang sama dia, ya memang kadang-kadang ada cewek itu macam kayak kamu yang terlalu dominan. Ini orang bukan cuma dominan, dia galak pula. Dia pernah dipilih jadi pengurus bagian bendahara, tidak ada yang berani ngutang. Galaknya minta ampun. Jadi saya bilang sama dia, kamu tuh bukan cuma tegas, kamu tuh kejam. Lalu dia bilang, saya tuh pokoknya harus semua pria itu di atas dia. Dia tidak mau menerima pria yang lebih rendah. Dalam hal kepemimpinan, ketegasan,
Semua harus di atas dia. Saya bilang ya makanya kamu putus terus. Kalau kamu mau cari di atas kamu, gak cocok kamu cari di gereja. Kamu harusnya cari di penjara, ya enggak? Karena kamu tuh bukan cuma tegas, kejam lagi. Coba aja lihat sebagai bendahara, takut semua ngutang. Lebih pilih keluar uang sendiri deh daripada dimarahin sama ini. Lalu dia bilang, pembina macam apa ini? Buat kita yang konseling jadi down gara-gara orang ini. Masa saya harus menerima pria yang lemah, yang tidak bisa mimpin? Saya bilang kadang-kadang Tuhan itu izinkan ada wanita yang terlalu dominan. Karena Tuhan sadar ada pria yang terlalu tidak dominan untuk dilatih. Dan yang sabar melatih itu harusnya orang-orang seperti kamu. Lalu gimana saya bisa tahan sama orang seperti itu? Gampang. Kalau kamu tanya sama dia makan di mana, dia akan nyanyi lagu rohani. Kemana saja asal Tuhan pimpin, ya enggak? Jadi jangan tanya mau makan apa, mau makan kemana. Dia akan jawab terserah. Ubah pertanyaanmu. Kasih dia 2 pilihan, suruh pilih 1. Ajar dia untuk pelan-pelan milih, paksa dia mimpin. Jangan diambil alih. Tapi kasih dia, latih dia sampai bisa mimpin. Kasih 2 pilihan dulu. Saya mau makan ini atau ini. Pilihin dong. Tapi jangan nanti kalau dia milih 1, lalu kamu marah. Kok ini sih? Nanti dia tidak berani milih lagi. Kamu harus tunduk, belajar tunduk. Meskipun di dalam hati kamu ada preferensi. Hari ini mau makan apa ya? Mau makan di A nasi padang atau B nasi gelap gitu kan. Padang dan gelap. Lalu dia milih padang saja. Kok padang terus, bosen? Dia akan makin takut milih. Bukan cuma makin takut milih, makin takut sama kamu. Coba belajar kasih 2 pilihan. Mau A atau B. Begitu dia milih, turuti. Belajar tunduk. Kalau dikasih 2 enggak milih, pelintir dia. Kalau sudah dikasih 2 bisa milih 1, besok kasih 3. Besok kasih 4. Sampai dia bisa milih. Itu tugasmu. Itu pria yang Tuhan hadirkan untuk kamu latih. Karena kamu penolong sepadan. Nah ini yang Tuhan itu bukakan melalui Paulus. Tugas yang sulit dilakukan oleh wanita itu tunduk. Tapi tunduk itu mengajar kita. Yang punya hati untuk bisa lebih menerima itu wanita. Jangan tertipu dengan emansipasi wanita yang mengatakan kita harus setara, ambil alih. Bukan ambil alih. Tapi kita dorong untuk dia bisa tetap mimpin. Percaya dia sebagai kepala yang Tuhan itu kasih. Dan bukan cuma itu. Kalau itu terjadi, istri tunduk pada suami. Suami juga punya tugas yang berbeda. Yang sulit juga dilakukan. Saya percaya bagi suami untuk tunduk kepada istri itu mudah. Buktinya zaman sekarang banyak sekali ikatan suami takut istri. Mereka tuh tunduk kepada istrinya. Suami mudah sekali menghormati istrinya. Seringkali kita banggakan istri kita. Yang kita tuh pilih, kita hormati, kita kagumi. Bahkan kita seringkali menganggap mereka tuh sebagai piala kita. Kita banggakan, kita pamerkan. Istriku begitu cantik. Suami mudah menghormati istrinya. Tapi yang paling sulit dilakukan seorang suami adalah mengasihi istrinya. Suami itu sulit mengasihi istri. Tunduk mudah, apalagi kalau istrinya galak. Kalau istrinya itu sempurna, mudah dia menghormati. Tapi yang paling sulit ketika kita melihat ketidaksempurnaan itu mulai muncul. Tinggal satu atap, 24 jam 7 kali seminggu itu 7 kali. Setiap hari kita lihat hidup bersama dia. Semua yang dulu tidak terlihat waktu pacaran. Yang dia tuh pinter tutupi pakai topeng dia. Biar terlihat sempurna. Sekarang kebuka lebar-lebar. Dan suami sulit menerima itu. Kita melihat ada sedikit keburukan, kejelekan. Nggak dandan dikit, langsung lirik rumput tetangga lebih hijau. Dandan dikit dibilang menor, yang sana dandannya lebih bagus. Sulit sekali bagi kita, para pria, menerima istri apa adanya. Itu yang seringkali kita tuh sulit lakukan. Karena itu Paulus bukan mengatakan pada suami, sama juga kamu hormati istrimu. Tidak. Yang paling sulit dilakukan oleh pria adalah menerima istri apa adanya dan tetap menghadirkan kasih itu. Itu yang sulit. Karena itu Paulus mengingatkan untuk pria yang sulit seperti ini. Ingat
Dia membagi dua bagian. Bagian pertama ayat 25 sampai 27. Lalu bagian kedua karena sulit sekali mengasihi. Dia kasih bagian kedua 28 sampai 31. Dan saya akan langsung skip bagian ini, dua bagian. Bagian pertama Paulus mengingatkan, kamu sulit mengasihi istri, ingat. Bagaimana Kristus itu juga mengasihi jemaat itu tidak mudah. Sulit, dia mengasihi manusia berdosa yang menolak dia. Tapi justru dia menyerahkan dirinya untuk menguduskan, untuk bisa memenangkan setiap kita yang tidak layak dikasihi. Kadang-kadang kita para suami mengatakan tidak layak kita mengasihi istri kita. Cukup sudah. Dia sudah terlalu parah. Tidak layak dikasihi. Ingat kita pun tidak layak. Tapi Kristus mengasihi kita. Apa hak kita mengatakan saya tidak bisa lagi mengasihi istri? Bapak Ibu pernah ada saya bercerita berkali-kali. Pernah ada seorang suami itu datang kepada saya. Dia mau menceraikan istrinya. Karena dia melihat kekurangan istrinya setelah berapa tahun menikah. Dia tidak tahan lagi sama istrinya. Dia mengatakan saya mau cerai. Saya bilang kenapa? Tuh istriku bodoh sekali. Saya tidak tahan dengan kebodohan dia. Karena itu saya mau cerai. Dia sudah sangat bodoh. Bagi saya lucu bukan? Dulu bodoh dia mau. Sekarang berapa tahun bodoh dia tidak bisa terima. Sebenarnya yang terjadi adalah apa? Dia melihat kekurangan itu dan dia tidak lagi bisa menerimanya apa adanya. Dulu masih semuanya serba indah, honeymoon, belum married. Setelah married, semua itu dia tidak lagi bisa mudah terima. Karena itu dia katakan, saya tidak tahan sama dia, dia bodoh. Sebenarnya simpel Bapak Ibu, kita harusnya tanya sama dia. Saya tanya beberapa hal, bukankah seharusnya kebodohan dia yang mempersatukan kalian? Maksudmu apa? Kalau dia tidak bodoh, dia tidak pilih kamu, ya enggak? Justru dia mau sama kamu, puji Tuhan karena dia bodoh. Nah sekarang apa yang kamu mau perbuat? Kamu mau bikin dia pinter. Setelah pinter nanti dia yang datang ke saya mau cerai. Kenapa? Sekarang saya jadi pinter, saya tahu suami saya itu bukan suami yang baik. Saya mau cerai. Pusing kan kita? Jadi seharusnya yang terjadi, bukan kamu sadar kebodohan dia lalu bikin dia pinter. Tapi kamu sadar, kenapa dulu dia bodoh kamu mau sekarang tidak mau. Mana kasih pengorbananmu? Seperti Kristus dulu itu mengorbankan dirinya buat kamu yang bodoh, yang terus menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Kasih itu yang kamu harus hadirkan. Kasih pengorbanan. Bapak Ibu percaya saya, terutama untuk para lelaki, suami, percaya saya. Kadang-kadang hal yang buruk pada istri kita, itu yang akan membuat kita tuh kehilangan nanti. Pernah ada sebuah film. Ada seorang konselor yang sangat baik. Dia terpukul karena istrinya meninggal. Dan ketika dia konseling satu orang itu selalu menyinggung istrinya, dia bisa marah besar. Karena dia terpukul sekali dengan kehilangan istrinya. Padahal ketika istrinya masih hidup dia sering ribut. Lalu orang ini tanya, kamu sering ribut kok sekarang itu kangen sekali, kehilangan sekali. Apa sih yang paling kamu rindukan pada istrimu? Lalu profesor ini mengatakan, kamu tahu dulu yang saya paling benci dari dia. Dia tuh malam-malam bisa tiba-tiba kentut demikian keras. Sampai saya kaget bangun karena getarannya itu begitu keras. Dan saya marah-marah, kamu membuat saya itu sulit tidur. Kebangun gara-gara kamu kentut demikian keras. Itu yang saya paling benci. Dan dari kentut itu kita bisa berantem tengah malam. Dia sudah tidak lagi menjaga dirinya seperti pacaran dulu. Oh dulu kan kalau pacaran mau kentut-kentut ditahan gitu kan. Pura-pura ke kamar mandi, cuci tangan, antiseptik. Lalu di sanalah dilakukan hal tersembunyi itu. Rahasia besar itu. Tapi setelah menikah kita tidak perlu tutupin lagi. Kenapa? Karena suami kita sudah terjebak, ya enggak? Terima aku apa adanya. Dan itu yang paling bikin saya benci. Dia tidak lagi menjaga hal itu. Tapi herannya ketika dia meninggal, itu yang paling saya cari. Sekarang malam saya tidur, tidak ada lagi getaran kentut yang membangunkan saya. Dan itu yang membuat saya kehilangan. Kadang-kadang saya bangun tengah malam, saya menangis. Mana kentut buat saya lagi? Kadang-kadang Bapak Ibu, hal yang kita tidak bisa maklumi. Untuk kelemahan istri yang kita sulit kasihi dia. Ingat,
Justru kelemahan itu menyadarkan dia masih manusia. Itu yang nanti kita cari. Itu yang kita kangenin. Ribut itu yang buat kita kangen kadang. Nah jadi Paulus itu mengingatkan. Suami, terima istrimu apa adanya. Kasih dia, Kristus pun mengasihi kita. Siapa kita? Tidak layak dikasih. Tapi dia turun, kasihi, mengorbankan diri, memberi dirinya. Para suami, beri diri kita. Untuk wanita yang kita pilih ini. Banyak kekurangan, itu pilihan kita. Masih sulit mengasihi, ada bagian yang kedua. Bagian kedua dikatakan, kita juga harus belajar mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada manusia benci dirinya. Kita tuh kadang-kadang menuntut istri karena kita tuh merasa perlu mengasihi diri. Contoh, saya tuh marah-marah ketika istri tidak sesuai keinginan saya. Karena saya merasa saya perlu disenangkan. Perlu dipuaskan. Kenapa kamu ternyata tidak memuaskan saya? Dulu saya bayangkan kamu orang seperti ini. Ternyata tidak sesuai. Saya kecewa. Karena saya berharap saya harus tidak dikecewakan. Saya harus dikasihi. Semua keinginan saya harus dipenuhi. Saya harus dipedulikan. Setiap kita pasti peduli terhadap diri kita sendiri. Setiap kita pasti mengasihi diri. Setiap kita kalau lihat di kaca pasti menganggap diri kita baik. Tapi Paulus mengingatkan ketika kita sulit mengasihi istri. Sulit menerima kelemahan dia. Balik lagi lihat di kaca, ubah bahasanya. Bukan saya ini perlu dikasihi kok dapat orang kayak gini. Kasiannya saya. Bukan, tapi ubah bahasanya. Istri saya pun kasihan dapat saya. Dia itu tidak bisa memenuhi, tidak bisa sempurna. Tapi saya pun bukan orang sempurna. Kalau saya mengatakan kasihan saya dapat dia. Dia pun kasihan dapat saya. Karena itu seperti suami tadi, istrinya bodoh, dia mau ceraikan. Justru kebodohan itu yang buat dia bisa menerima suaminya apa adanya. Ketika dia pinter, dia akan sadar suaminya juga orang yang terus komplain. Terus ingin orang yang sempurna. Nikah saja dengan bidadari. Pernah ada seorang pemuda datang, kok dulu aku minta didoakan. Si A atau si B. Kok doain, ternyata Tuhan bukakan si B. Saya pilih si B. Ternyata setelah saya pilih si B, tidak sesuai bayangan saya. Sekarang saya putus. Doakan saya ngejar si A lagi. Kurang ajar ini orang. Lalu saya bilang kenapa kamu putus sama si B? Karena dia tidak sesuai dengan bayangan saya. Kalau gitu jangan kejar si A. Si A juga pasti tidak sesuai bayanganmu. Lebih baik kamu kejar bayanganmu sendiri. Nikah sama dirimu sendiri. Puja otakmu sendiri. Nanti waktu kamu melangkah di pelaminan dengan lagu yang indah, dendeng celeng gitu kan. Kamu bawa otakmu, nikah dengan otakmu. Tidak ada orang yang sesuai 100% dengan benakmu. Tidak ada orang sempurna. Yang ada orang yang tidak sempurna seperti kamu pun tidak sempurna bagi dia. Tapi harus cari mana orang yang Tuhan kasih yang tepat untuk membuat saya menggenapi rencana Tuhan dengan lebih baik. Itu orang yang tepat buat saya. Bukan cari orang yang sempurna. Cari orang yang tepat. Karena itu para pria yang paling sulit kita itu lakukan. Sekali lagi. Bukan menghormati, membanggakan istri. Tapi mengasihi dia ketika kekurangan dia mulai muncul. Tapi Paulus mengatakan kalau ini kita bisa lakukan. Masa istri juga tidak bisa hormatin kita. Kalau istri bisa menghormati. Masa suami tidak bisa mengasihi. Dan kalau ini bisa dilakukan dengan baik. Itu rancangan Tuhan dari semula. Relasi ini akan menular kepada relasi yang lain yaitu gereja. Dimulai dari keluarga yang baik. Gereja yang sehat. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang di luar sana. Karena itu kemudian Paulus itu menutup. Rahasia kehidupan suami istri ini begitu besar. Yang dimaksud rahasia besar itu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana kita bisa merasakan, mengalami kasih Kristus. Yaitu dengan kita itu melatih berelasi satu dengan yang lain. Yang belum menikah ketika sudah punya pacar. Latih relasi itu dengan pola yang benar. Yang belum punya pacar, berteman dengan baik, latih relasi itu. Yang sudah menikah, istri belajar tunduk
bukan kalah, tunduk. Suami belajar mengasihi meskipun penuh ketidaksempurnaan. Karena kita pun bukan orang sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu kemudian Paulus itu menutup. Kita semua itu rancangan Tuhan adalah bagaimana kita itu berelasi. Kita makhluk sosial. Dan relasi itu harusnya kita lakukan dengan tugas masing-masing. Wanita yang paling sulit tapi itu wajib kita lakukan tunduk pada suami. Pria yang paling sulit tapi wajib kita lakukan kasihi istri kita. Baru keluarga itu bisa menjadi berkat. Keluarga kita bisa dilihat ada Tuhan di dalamnya. Anak-anak kita pun bisa melihat papa mamanya kadang berantem. Tapi itulah relasi. Berantem tapi baik kembali seperti saudara. Berantem tapi tidak pernah putus persaudaraan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.